Halo kawan-kawan semua, aku lagi berada di S450 Luxury yang 4matic. Jadi mobil ini luxurious banget ya, first class untuk yang sedannya. Nah, aku mau ngejelasin dan mereview tentang mobil ini, kelas yang tertinggi untuk di sedan. Dan kamu ikutin terus dong pastinya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe YouTube aku. Oke? Yuk kita ikutin. Oke, untuk mobil S450 ini aku mau jelasin untuk mesinnya. Dia 3000 cc dengan konfigurasi mesin 6 inline atau segaris dan horsepower-nya 367. Dari 0 ke 100 itu 5,1 detik. Nah, untuk teknologi lampu headlamp dari mobil ini sudah menggunakan teknologi digital light. Nah, untuk bagian grillnya udah pasti ya, S-Class itu luar biasa safety-nya. Jadi bagian sini sudah tertutupi dengan sensor-sensor yang pasti di belakangnya itu lengkap banget. Di sini juga udah ada kameranya dan masih model yang klasik. Ada lambang Mercedes-Benz-nya masih yang model berdiri. Mobil S-Class ini saat ini menggunakan velg 19 inci dengan model multi twin spoke light alloy wheels. Ini kunci dari S-Class, dia udah keyless go dan model door handle-nya dia udah seamless door handle. Jadi kalau misalnya kamu kunci, dia akan masuk ke dalam, dan kalau misalnya kamu buka pintunya, dia akan keluar. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan power closing door, jadi dia menutup sendiri oleh vakum. S-Class sudah pasti dilengkapi dengan easy pack tailgate dan hands-free access, dimana kalau barang bawaan kamu banyak, kamu cukup mengayunkan kaki ke situ, dia akan terbuka. Dan untuk menutupnya lagi, kamu juga cukup mengayunkan kaki kamu ke sini, dia akan tertutup lagi. Oke, kita lihat bagasinya ya. Bagasi S-Class ini cukup luas. Jadi untuk penyimpanan barang luas banget. Yuk aku jelasin interior dalam mobil ini. Sama Mas. Halo, selamat pagi. Ya, ini kan S-Class ini kan banyak banget ya fitur-fitur untuk keselamatannya, terus multimedianya, entertainmentnya. Jadi Mas Dimas akan menjelaskan lebih detail untuk multimedia dan fitur-fitur keselamatannya. Oke, thank you Mami. S-Class itu adalah salah satu kendaraan pionir revolusioner yang diciptakan Mercedes-Benz, di mana kendaraan S-Class ini menjadi panutan kendaraan lain, baik itu pun merek yang sama ataupun merek yang lain. Dari teknologi, dari sistem safety, dari entertainment, dari desain, dan dari performance, kita sering banget menjadi pionir atau menjadi panutan. Nah, sekarang saya lagi mengendarai S-Class S450 W223 atau generasi S-Class yang sekarang. Nah, pada negara asalnya S-Class itu dikendarai oleh si pemilik kendaraan. Karena memang jasa pengemudi di sana cukup lumayan mahal, jadi sangat jarang sekali orang yang mengendarai S-Class menggunakan jasa pengemudi. Di Indonesia, nah luar biasanya rata-rata si pemilik kendaraan itu duduk di belakang ya, bukan di depan. Di depan adalah seorang driver atau jasa pengemudi. Nah, namun S-Class itu sangat nikmat sekali kalau kita duduk di bangku pengemudi atau di balik setir. Nah, apa aja yang bisa di-provide? Nah, kita akan bahas satu persatu, kita santai aja.
Jadi dari segi teknologi, S-Class dibekali mesin 3000 cc, 6 silinder inline dengan teknologi mild hybrid atau EcoBoost yang bisa menghasilkan tenaga 367 horsepower dan torsi 500 Nm. Ini sangat cukup sekali untuk kita drive di perkotaan, dan kita juga bisa sangat support sekali atau sangat nyaman sekali kita drive keluar kota. Nah, karena dibekali dengan dynamic select ya, kita bisa atur ini dynamic select ya. Kita bisa atur bagaimana kita bisa berkendara atau driving style kita. Kita mau bikin eco, kita nyaman, itu biasa kita di dalam kota, karena untuk segi konsumsi bahan bakar itu akan diatur sedemikian irit mungkin, namun tidak bisa untuk speeding ya, karena memang fiturnya untuk menghemat bahan bakar. Default settingnya adalah comfort, dimana kita bisa mensuplai bahan bakar, tenaga, konsumsi bahan bakar, efisien, kenyamanan itu ada di comfort. Jadi default settingnya ada di comfort. Pindah ke sport, kita lebih agresif. Dari segi handlingnya lebih keras, suspensi lebih keras, setirnya lebih berat. Nah, ada lagi Sport Plus, ini lebih ekstra lagi, lebih liar lagi ya, lebih powerful lagi. Nah, yang menariknya ada individual. Kita bisa custom dari engine, dari suspensi, dari handling, serta dari pengereman, kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini baru dari dynamic select. Nah, kita akan coba sampaikan dari performance yang lainnya, yaitu dari kita bisa sesuaikan tinggi kendaraan maupun kerendahan kendaraan dari segi racing vehicle level atau tombol hermetic. Karena suspensi dilengkapi dengan suspensi udara, maka naik turunnya itu bisa diatur ya, bisa diatur. Begitu juga dengan tingkat kekerasan kita bisa atur. Ini vehicle-nya racing ya, atau lagi naik ya. Naiknya nggak kerasa ya, pelan-pelan banget ya. Kira-kira berapa senti itu ya? Ini bisa sampai 4 cm ya. 4 sentian ya. Jadi bisa sekitar 4 cm naik atau 4 cm turun ya. Kalau turunnya ke default settingnya ya. Kalau turunnya itu pada saat kecepatan tinggi. Ya, dia akan turun ya. Untuk apa? Untuk mengurangi hambatan udara dan menekan center of gravity. Oke. Nah, terus selain kita juga bisa turun, nah di sini ada banyak banget teknologi, mulai dari active lane keeping assist, kita tetap menjaga pada marka jalan yang seharusnya. Jadi menghindari kita berpindah marka jalan tanpa dikendaki oleh driver. Itu biasa disebabkan oleh hambatan udara, crosswind assist atau hembusan udara dari samping kanan atau kiri kendaraan, atau yang paling sering adalah dari faktor fokusnya driver. Jadi driver nggak fokus, maka setir bisa bergeser, pindah. Ya, alih-alih kita bisa mengalami microslip. Nah, dengan microslip itu kita bisa berpindah jalur tanpa kita tendaki. Nah, fitur active lane keeping assist ini akan membantu kita tetap pada jalur yang seharusnya. Oke. Lalu kita berpindah lagi, teknologi yang lainnya. Electronic Stability Program ini akan membantu pengereman sebagian di kendaraan kita, menghilangkan potensi tergelincir ya, oversteer maupun understeer. Terus S-Class ini karena sangat-sangat enjoy sekali, makanya disiapkan shifter manual ya, manual shifting. Kita bisa atur perpindahan gigi secara manual dengan memindahkan tuas pedal shift ya. Pedal shift ini hanya tinggal ditarik aja, ditarik untuk plus ya, untuk menambah shifter, menambah gigi ya. Ditarik lagi bagian kiri untuk minus ya, untuk mengurangi gigi. Jadi kalau mungkin driver menginginkan mode berkendara lebih agresif, shifter ini bisa menjadi solusinya. Lanjut lagi Mbak, di sini juga ada fitur keselamatan, juga fitur untuk kenyamanan, yaitu namanya Distronic. Oke. Distronic itu untuk menjaga jarak kendaraan kita dengan kendaraan paling depan. Ini saya coba aktifkan. Nah, jadi Distronic di sini menjaga kendaraan kita dengan kendaraan yang depan. Jadi kendaraan kita dibatasin dengan kendaraan depan
sehingga tidak terlalu dekat atau ada space ya paling nggak ya, bisa kita adjust dekat, sedang ataupun jauh. Oke. Lalu Aktif distonic berarti ya? aktif disturn distonic ya. Oh, oke. Jadi bisa apa yang nyetir sendiri tuh? Nyetir sendiri itu namanya driving assistant package plus, itu harus disupport dengan active steering assist ya. Oh, oke. Nah, sementara di CKD untuk fitur itu kita tanggalkan ya dengan alasan tersendiri untuk lebih ke sertifikasi ya. Oh. Namun di unit sebelumnya di tipe CBU itu tersedia. Oh. Ya. Oke lah. Fitur ini kalau populernya namanya adaptive cruise control. Ya. Tapi loh, oke lah, di Indonesia karena fitur itu mungkin kebanyakan orang masih agak ragu-ragu menggunakannya. Tapi fitur ini sangat membantu kita apabila kita berada di misalkan tol Trans Jawa yang jauh-jauh itu, ini sangat-sangat membantu banget. Oke. Sampai saya berlupa menjelaskan dari segi setirnya full around dilapisi dengan Napa leather ya. Sangat nyaman sekali digenggam. Dengan desain steering baru, multifunction steering wheel. Ini bisa memprovide banyak menu ya. Banyak menu dan ini sudah semi touch ya. Jadi tinggal kita tekan aja ya, sudah memfasilitasi apa yang kita inginkan. Tombol yang ada di setir kanan untuk mengatur meter cluster atau bilah bagian kanan. Layar ya? Ya, layar bagian kanan meter cluster. Yang bagian kiri untuk mengatur multimedia display atau bagian bilah sebelah kiri. Kita bisa menggunakan ya, bisa kita atur ya, lebih santai. Tapi kalau mau lebih cepat ya kita bisa menggunakan touchscreen. Atau voice command di sini kita bisa gunakan. Contohnya fan level 3. Jadi nggak harus ngucapin keywordnya ya, hey Mercedes. Oke. Itu nggak usah. Cukup tekan dengan tombol voice command, lalu kita order apa yang kita inginkan. Maka secara sistem akan membantu kita menginginkan apa, kita langsung di provide. Oke. Untuk sunroof juga udah model slide ya kayaknya ya. Sunroof kita sudah menggunakan slide ataupun voice Gesture. command ya. Oh, bisa ya? Bisa, kita coba aja. Close all roller sun blind. Nah, oke. udah tertutup ya. Include yang di belakang ternyata. Iya, karena saya mengucapkan all ya. Oh, oke. Close all roller sun blind. Kalau saya hanya mengucapkan roller sun blind aja, maka yang atas aja yang akan tertutup. Oke. Tim, kalau di multimedia depan nih S-Class nih kan ada banyak tuh apa ya fitur-fiturnya. Iya. Bisa nggak sih dijelasin yang mungkin hanya ada di S-Class gitu? Oh iya, tentu saja. Di sini kita bisa keep atau bisa mengunci bagasi kita dari dalam ya. Menguncinya bukan menggunakan anak kunci tapi menggunakan kode. Oh, oke. Kode. Jadi di sini kita bisa tekan vehicle setting. Kita tekan vehicle setting. Nah, di sini ada boot block. Kita bisa ngeblok bagian bagasi. Oke. Boot block. Nah, kita kunci, kita tekan, kita aktifkan. Kita buat pin ya. Ya, karena ini unit demokar, jadi kita nggak bisa bikin ya. Anggap saja kita bikin pin ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dia hanya 4 kayaknya tuh. Oh sorry, 4 digit ya. 4 digit. 4 digit 1, 2, 3, 4. Nah, baru kita oke. Nanti yang buka harus menggunakan pin yang sama. Misalkan di bagasi kita ada barang-barang berharga, ada dokumen-dokumen berharga, kita mau keep atau ada uang berharga gitu ya. Nah, kita bisa simpan. Bagasi itu tidak bisa dibuka kecuali menggunakan pin yang ada di sini. Oh, oke. Nah, ini sangat safety banget. Ini juga hanya ada di S-Class. Di kendaraan lain kayaknya belum ada deh. Oke. Oke, saya riset dulu, saya cancel ya, nanti jadi aktif lagi. Mungkin ada yang lain lagi? Yang lain lagi manual shifting, fail racing, active and keeping assist, Parktronic. Dia udah smart integration ya? Smartphone ya? Smartphone sudah wireless ya, jadi nggak perlu menggunakan kabel lagi, cukup menggunakan aktifkan Bluetooth ya, pairing dengan device, maka menu yang ada di handphone akan pindah ke
layar. Layar. Tentunya menu-menu yang tentang komunikasi, informasi, dan navigasi. Komunikasi, informasi, termasuk entertainment dan navigasi. Kalau game, aplikasi yang lain tuh nggak bisa. Oke. Ya, hanya komunikasi. Apple Banyak sih CarPlay ya Apple berarti? CarPlay bisa, Android Auto bisa. Podcast, YouTube Musik, Spotify, WhatsApp, Zoom bisa. Oh, Zoom ada bisa. gambarnya juga apa? Kalau Zoom nggak bisa, kita suara hanya aja ya. mendengarkan si pembicaranya. Oke. Dan kita juga bisa berinteraksi. Ya, tujuannya kita bisa menjadi partisipan, kita tetap bisa fokus berkendara. Kalau ada gambarnya kan nanti akan menjadi distraction ya. Iya. Oke. Terus menu-menu yang lainnya sebenarnya di sini banyak banget Mbak ya, tentang keselamatan, kayak misalkan pencegahan terjadinya benturan, tabrakan, di sini sudah ada. Namun fitur ini kita bisa matikan kalau dirasa fitur itu terlalu sensitif atau mungkin terlalu mengganggu. Tapi default, kalau misalnya Default settingnya aktif. Oh, aktif ya. Jadi kalau misalnya mesin mati kita harus kembali ngeriset lagi ya. Karena memang itu adalah salah satu fitur safety Mercedes-Benz. Oke Dim, ini kan di belakang ada rear seat entertainment juga nih. Iya. Nah, kalau mau diatur dari depan itu bisa juga nggak ya? Bisa dong. Oh gitu. Ada fitur namanya share screen. Itu kita bisa berbagi konten yang ada di depan, entah itu navigasi, entah itu radio, ke bagian kursi belakang. Oke. Kita mau share ke bos kita, atau misalkan di depan itu kita pasang USB stick untuk memplay video. Kita juga bisa mengirimkan video itu bisa ditonton di pengendara belakang. Kalau depan nggak bisa ya, karena mobil pada saat jalan video akan berubah menjadi navigasi atau radio. Jadi video itu akan berpindah ke belakang. Caranya seperti ini, ada gambar ya, seperti yang ada di share ini. Oke. Nah, ini tinggal tekan ya, share with everyone. Nah, kalau yang belakang harus dihidupkan dulu, jadi tombolnya yang ada di belakang, baru bisa di share. Coba Mbak tolong hidupkan. Oh, jadi aku mesti nyalain dulu ya. Oke, di on aja. Di on aja. Sebentar. Oke. Dah. Udah. Langsung berbagi ya ke Gen Oh FM iya, ya. Oh gitu. Sip. Nah, kalau di sini kan ada USB port apa? Buat HDMI ya? Iya. Nah, itu buat apa ya? Untuk komputer atau? Kalau ada port tersebut kita bisa nonton sih, HDMI itu bisa kita buat hubungan dengan kursi yang belakang. Jadi kita bisa nonton tayangan yang ada di HDMI-nya. Nah, cuman nggak semua HDMI yang kita bisa gunakan. Ini juga mini HDMI. Terus medianya juga harus sesuai dengan spek Mercedes-Benz biar aman ya, aman. Nah, kita bisa baru nonton tayangan TV atau mungkin Netflix atau YouTube ada di belakang. Oke. Bagian belakang aja, bagian depan nggak bisa. Kenapa? Sistem keamanan. Oh iya, nanti dia mati ya kalau dalam kecepatan tertentu ya. Betul. Oke, kalau untuk speakernya sendiri sekarang di S450 ini pakai apa, Dim? Oh, kalau speaker kita nggak kaleng-kaleng ya, kita menggunakan merek pabrikan dari Jerman, ya. Burmester 3D Surround Sound. Jadi sudah menggunakan 3D Surround Sound ya. Dilengkapi dengan 15 performance speaker dengan 710 watt. Oke. Ya, 15 performance speaker dengan 710 watt. Nah, kita akan coba tes deh seperti apa sih bunyinya. Kita tes di sini, kita lewat personal sound profile. Oh, ini kayak di GLC ya? Di GLC juga udah pakai ini ya? Awalnya S-Class. Iya, awalnya S-Class. Tapi di GLC ini juga udah ini ya? Iya. Ini nanti kita akan lihat suara sebelum kita setting dan setelah kita setting. Next. Ini balance-nya untuk keseimbangan suara. Saya coba lebih ke shallow ya. Fin gentle, lanjut. Ini bass drum.
untuk personal sound profile kita bisa atur lebih intensif, bass atau brilliant, lebih detail ya. Tapi di sini saya sih lebih suka di sini Mbak Mi ya. Lebih suka lebih ke intensif. Suaranya kayak hidup ya di dalam kabin mobil ya. Lebih keluar ya, intensif. So next. Nah, surroundnya kita aktifkan. Jadi lebih mengeliling ya. 3D. Nah, dia lebih full around ya, all around ya. Nah, kalau 3D yang di sebelah kanan ini menandakan 3D di sini bukan surround tapi lebih ke display. Ya, oke. Display ya. 3D. Nanti kita akan bahas. Tapi di sini kita bahas 3D-nya surround sound dulu. Oke. Kita continue. Saya lebih suka warm ya, lebih hangat. Nah, ini suara yang sudah kita atur. Oke. Dan ini suara yang sebelumnya. Oh, ada perbedaannya. Ya, pasti ada perbedaannya. Jadi bisa kita custom sendiri Bisa kita istilahnya ya. Oke. Sip. Nah, jadi lebih hidup mana Mbak? Lebih hidup pasti udah kita atur ya. Oke, jadi kalau yang tadi 3D itu yang di sebelah kanan itu menunjukkan layarnya yang 3 3D dimensi. ini layar untuk instrumen cluster ya. Oh, instrumen cluster berarti yang di depan pengendara ya? Depan pengendara betul. Jadi banyak sekali fitur yang S-Class gunakan. Jadi layar sampai dengan memperhatikan bagian instrumen cluster dibuat 3D. Jadi seakan-akan itu ya gimana sih 3 dimensi tapi tanpa menggunakan bantuan kacamata atau bantuan alat khusus. Jadi dengan mata telanjang pun sudah bisa kita lihat efek 3D. Ini canggih banget sih, wow banget sih. Belum ada di kendaraan lain seperti ini. Nah, caranya mengetahui biasanya kalau menggunakan kamera itu ada layar-layar sensor-sensor. Baik, dari sisi kanan ini ada tombol-tombol untuk apa sih? Nah, ini adalah memory seat dan seat adjustment full electric untuk driver ya. Jadi kita tombol tekan aja tombolnya maka punggungnya akan bergeser. Tombolnya sih nggak bergeser, hanya bagian punggung. Jadi ada kayak gerigi-geriginya ini ya dia ya? Iya. Yang kayak ada gerigi-geriginya ini untuk merubah posisi ya, mau dari headrest, dari segi punggung atau dari segi paha. Terus dari betis pun juga ada. Nah, kita bisa adjust lebih panjang lagi. Full memory function, terus ada pemanas kursi, heater ya. Ada 3 level. Level 1, 2, 3. Semakin banyak levelnya, semakin panas ya. Kita juga bisa menggunakan voice command juga bisa, atau kita pencet juga bisa. Terus L ini adalah left untuk mengatur kursi bagian kiri. Ya. Bagian aku ya. Ya, bagian driver, co-driver kita bisa adjust. Ya, misalkan ada penumpang belakang mau masuk yang badannya lebih besar, makanya kita bisa adjust dari depan. Kita bisa memberikan servis ekstra lah pokoknya, Mbak. Nah, terus di sini sama seperti kendaraan yang lainnya, ada power window, ada untuk adjustment spion, serta tombol-tombol lampu itu pindah ke bagian setir. Untuk pengaturan lampu, pada dasarnya S450 dilengkapi dengan digital light ya, lampu cerdas dari Mercedes-Benz yang bisa memproyeksikan pencahayaan sehingga driver bisa nyaman berkendara di malam hari. Begitu juga orang lain yang berpapasan dengan kita tidak terlalu silau dengan lampu kita. Nah, namun lampu ini bisa kita adjust ya menjadi manual. Ini tuasnya ya, kita bisa manualkan atau mungkin kita matikan sebagian, atau kita mode parkir ya, parkir sebelah kiri, parkir sebelah kanan. Nah, kita bisa adjust ya. Saran kami letakkan aja pada tuas auto ya, auto, sehingga kita bisa mendapatkan fitur pintar dari kendaraan ini. Bagian bawah ada tuas handbrake ya, atau rem tangan ya. Kita tinggal tarik aja untuk merilisnya, kita tinggal tekan untuk parkingnya. Oke, aku mau jelasin bagian belakang dari mobil S450 ini. Kalau untuk mobil S450 ini ada bantal yang standar di sebelah kanan dan kiri, jadi menambah nyaman ya untuk duduk di belakang.
dan ada armrest. Armrestnya itu di sini sudah ada uh, wireless charger, jadi kamu bisa mencas handphone kamu di sini. Dan di sini juga ada tablet. Tabletnya bisa untuk mengatur receipt entertainment yang ada di belakang, dan kamu juga bisa mengatur untuk multimedia atau MBUX yang ada di depan. Jadi kamu nggak perlu minta tolong driver untuk mengatur keinginan yang kamu pengen di multimedia depan. Jadi semua bisa dari sini. Jadi kalau di sini ada nih, ada rear left, ada rear right gitu. Nah, di bagian sini juga ada box ini untuk bisa mengambil barang. Jadi ini langsung tembus ke bagasi. Jadi kamu bisa ngambil barang dari ke bagasi dari sini. Untuk beberapa mobil seperti S580 Maybach, dia ada kulkasnya atau refrigeratornya. Karena sini sudah termotronic dan untuk AC di bagian belakang pengaturannya bisa diatur dari belakang juga. Nah ini untuk blowernya bisa kamu atur apakah mau agak besar atau mati. Jadi ini yang bagian sini nggak ada anginnya, tapi yang sebelah sini masih ada anginnya. Kecuali kamu atur juga yang di sini blowernya bisa kamu atur. Temperatur bisa kamu atur juga dari sini. Ini untuk blowernya, ini untuk automatically-nya. Nah ini untuk arah anginnya mau di kaki atau otomatis. Nah di bawah sini juga ada USB port sama jack untuk HDMI. Jadi kamu bisa main game sih, biasa HDMI itu dipakai di sini untuk di receipt entertainment di bagian belakang. Oke, aku mau jelasin di bagian pintunya. Udah pasti kalau untuk ambient lights-nya sudah hampir ada di semua ya, sampai ke belakang-belakang sini itu sudah ambient lights. Nah ini untuk mengunci dan membuka pintu, karena ini udah climatized seat, jadi ada heater dan ada cooler untuk kursinya, dan ada memory function seat, jadi bisa di save, ada dua. Nah, yang ini kamu bisa mengatur kursi yang di depan kamu. Jadi mau kamu majuin kursinya bisa kamu atur dari sini. Misalnya di depan kamu nggak ada penumpang ya, kamu mau dia agak lebih maju bisa kamu atur dari sini. Nah, kalau ini adalah tombol untuk posisi wena. Jadi udah pasti uh, dia akan mengatur shaver package dan calf massage yang di sini akan keluar. Kita nikmatin prosesnya karena gue mau dipijet di mobil ini. Oh ya, untuk pengaturan pijitnya pun kamu bisa atur dari sini. Kamu tinggal ke comfort. Nah, di sini ada massage. Tuh ada hot relaxing back, hot relaxing shoulder. Tinggal kamu set aja. Kamu mau yang mana? Kecepatannya seperti apa? Tinggal kamu pencet play. Nah, dia udah mulai memijit aku nih. Gitu. Jadi posisinya enak banget. Nah, karena udah posisinya enak, kamu bisa tutup sunroof, panoramic sunroofnya. Jadi lebih nyaman. Untuk tray di belakang bisa kamu atur dari sini juga, mau dibuka atau ditutup. Nah, untuk tray kita naikin aja biar lebih privacy. Nah, untuk karena saya juga lagi dipijat, oke lah ngerasain jadi bos dulu. Oke, udah sampai. Kamu bisa matiin untuk massage juga dari sini. Kan tadi aku udah ya lagi di massage nih. Kita stop aja. Jadi dia sekarang posisinya sudah stop. Nah, kita kembalikan lagi ke posisi semula. Luar biasa ya mobilnya, enak banget. Ada uang, ada rupa. Oke teman-teman semua, jadi demikianlah review aku untuk mobil S450 ini.
ikutin terus ya video-video Mercedes-Benz aku. Jangan lupa untuk di-subscribe video YouTubeku, diberi like dan diberi komen. Oke, sampai jumpa lagi.